Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah yang baik dan rahmat Allah masih ingat cerita tentang di sini jual ikan segar? Masih ingat? Masih ingat cerita itu enggak? Apa? Di sini jual ikan segar itu cerita tentang di sini, bukan di sana. Hapus ikan segar. Bapak kan selama ini jual ikan segar. Hapus lagi. Dah tinggal jual ikan. Habis itu di pasar masih jualan. Pasar masih jualan. Buang lagi satu. Tinggal ikan. Kami tahu bahwa yang bersisik-sisik ikan dalam pintu piting. Akhirnya ada tulisan. Apakah omongan orang itu hanya ada di cerita tadi? Tidak. Omongan orang akan terus ada sampai antum mati. Sekedar mengingatkan saja 3 rumus dalam kehidupan. Ini pasti 3-3 ya. 1, catat ya, ini sebagai mukadimah dulu. Saya takut lupa soalnya terlintas di pikiran saya. Pas dengan ayat nanti kita akan bahas sedikit. Ayat ini pas hari ini. Mantap. Yang pertama, la najata la rohata fid dunya. Fakta kehidupan dunia ini, ayah bunda abang kakak, yang nomor 1, kalau abang kakak masih hidup di dunia, prinsip yang harus diingat nomor 1 adalah, ini merah nggak bisa. Fakta tentang dunia ya, la rohata fid dunya. La rohata fid dunya artinya tidak ada istirahat di dunia ini. Semua orang akan punya kegiatan masing-masing. Yang kuliah, yang ke kampus, yang masak, yang ngurus anak. Kira nikah udah selesai, pokoknya hamil mual-mual. Udah hamil mual-mual, makin besar anaknya sudah mau keluar, makin susah bergerak. Begitu sudah keluar, tidak nyaman. Kalau lupa keluar harus dibasuh, harus disusukan. Udah besar, makin besar anaknya. Begitu anaknya udah besar, nikah minta modal sama ayahnya. Udah nikah minta modal, carikan kontrakan, carikan tempat tinggal, terus sampai anaknya bisa punya istri, pasangan, punya anak. Hamil, punya cucu, alhamdulillah senang. Pamer-pamer, cucu aku di sini. Ternyata udah punya cucu, langsung cucu. MC, momo, cucu. Dah tua-tua masih bayar cicilan, dah tua-tua masih bayar kreditan, SK masih tergadaikan. La rohata fid dunya, ada kata-kata istirahat ini. Bisa dipahami kira-kira kalau yang pertama, no rest. Antum makan slow. Nah, coba teman-teman tolong catat baik-baik, karena dunia ini tidak ada namanya istirahat. Kita akan selalu disibukkan. Prinsipnya cuma 2. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, kita pasti disibukkan dengan kemaksiatan. Coba diulang. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, kita pasti disibukkan dengan kemaksiatan. Ini titik bahayanya teman-teman. Jadi karena sudah tidak ada istirahat di dunia, tinggal pilihannya ada 2, baik atau buruk. Nah, teman-teman semua, kakak yang baik dan buruk ini
Jangan pakai versi kita gitu. Baik dan buruk harus pakai versi Allah. Maka kemarin tadi saya duduk di sini ngomong sama Bang Ilham, saudara seiman. Bang, saya bilang, ingat yang saya pesankan berkali-kali di saudara seiman, apa istilahnya kita pakai istilah saudara seiman. Kan itu diambil dari surat 9 ayat 11. 911 ayat 11. Apa itu 911 Ustaz? Buka. Jawab. Cemana milih kawan, cemana milih saudara, cemana milih bro. 911 ini kan angka yang mudah diingat kan? Kita sering nonton film-film itu, kalau ada apa-apa telepon 911. Nah, begitu juga dalam persaudaraan Islam nih, kaidah Islamnya. Jadi saudara seiman itu diambil dari 911. Apa 911 itu? Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Wa in tabu, nomor 1 barometernya adalah bertobat. Maka orang yang datang ke masjid kapal adalah orang-orang yang harus bertobat atau mau bertobat. Pernah salah? Pernah salah nggak? Pasti, mana ada yang nggak punya salah, termasuk saya yang ngomong banyak betul salahnya. Tapi pengen nggak memperbaiki diri. Nah, bukti dia memperbaiki diri apa? Aqamus shalah wa atuz zakat. Kata Allah di dalam Al-Quran, bukan kata saya. Kata Allah di dalam Al-Quran, fa in tabu, ingat kata-kata in dengan in, idza. Kalau in apa? Bisa terjadi, bisa tidak. Kalau idza pasti terjadi. Maka kata Allah bilang ini, fa in, jika seandainya. Jika seandainya ada orang di antara kalian yang bertaubat, yang menegakkan sholat, masih STW dia, masih mau dia di STW, azan berkumandang masih bergerak dia, masih bergeser kakinya, wa atuz zakah, mau dia berbagi, fa ikhwanukum fiddin, maka dia itulah saudaramu seiman. Saudara seagama itu maksudnya saudara seiman. Itulah diambil kata-kata SS itu. Saudara seiman itu diambil dari surat ini. Maka saya bilang Bang Ilham tadi, Bang, jangan lupa konsep dasar dari saudara seiman, teman-teman kita yang mualaf-mualaf itu adalah kualitas. Kakak-kakak, abang-abang yang baik, mumpung nyambung, saya selalu pesan kalau ada yang masuk Islam atau kembali kepada Islam lebih tepatnya, pesan saya satu, saya bilang, kalau mau lihat Islam, apa? Jangan lihat orangnya. Siapa yang ada yang saudara seiman sini yang sudah syahadat kemarin? Maksudnya baru syahadat atau sudah? Hari. Yang mualaf-mualaf, teman-teman yang baru-baru masuk Islam, saran saya itu jangan lihat Islam dari orangnya. Tolong sampaikan di mana berkali-kali, potong video saya bilang sama kawan-kawan, kalau mau lihat Islam jangan lihat orangnya, karena orang Islam belum tentu menerapkan nilai-nilai Islam. Tapi kalau mau lihat Islam, lihat dari mana? Lihat kitab suci, lihat Qurannya, tuh tanya bagaimana sih Quran itu mengatur kehidupan manusia. Jadi yang salah itu bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Makanya sampai ulama kita pernah bilang gini, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu terhijab semua keindahannya gara-gara oknum orang Islam sendiri. Saya ulang sekali lagi, ini penting betul antum pahami cara berpikir. Tolong catat pesan-pesan. Kalau mau lihat Islam, apa? Jangan lihat orangnya. Kalau mau lihat Islam, lihat apa? Kitab suci. Inilah Islam yang sesungguhnya. Kalau mau lihat Islam itu di sini. Karena tidak pernah berubah, bos. Kalau person manusianya itu bisa saja dia adalah part of Islam, bagian kecil Islam. Jadi antum kalau mau melihat Islam jangan lihat orang.
lihat Quran. Yang salah itu orangnya, bukan Islamnya. Nah hari ini teman-teman, saya nonton banyak video-video, beberapa video-video tuh. Sekarang kan YouTube channel sudah terbuka lebar, betul nggak? Orang sudah beralih dari nonton TV ke nonton YouTube, dari handphone dan seterusnya. Lalu teman-teman, orang-orang yang nggak ngerti Islam atau nebak-nebak Islam, nengok Islam dari jauh, berkomentar, bicara, diskusi, ngobrol, apa sih istilahnya, podcast, ya kan, tentang Islam, padahal dia sendiri nggak ngerti Islam. Dia ambil salah satu kejadian oknum, akhirnya jadi seolah-olah Islam itu, padahal ini teman-teman 6.236 pasal ini belum tentu kebahas. Begitu kita bongkarkan Quran, saya kalau ketemu gitu, kalau misalnya pas ketemu, saya langsung suruh buka, nih bang, tengok Quran ini. Oh, Qurannya gini maksudnya. Tapi kok yang saya pernah dengar, apa dengar orang atau dengar Quran, lebih percaya yang mana? Langsung rontok dia. Itulah pentingnya kembali kepada, jangan pernah untuk melihat Islam dari orang. Maka abang-abang yang sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, kakak-kakak yang sudah bersyahadat, atau yang hari ini lahirnya memang sudah Islam, kalau mau lihat Islam jangan lihat orang. Nih ayatnya, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakat fa ikhwanukum fiddin. Orang kembali kepada Islam itu 3 parameter tadi saya bilang, taubat, sholat, zakat. Apa? Taubat, sholat, zakat. Nah kalau dia muslim tapi tidak taubat, berarti yang salah orangnya atau Islamnya. Dia muslim tapi kok tidak tegak sholatnya, berarti dia bukan Islam. Oh dia pakai gamis kok tapi tidak sholat. Loh, Abu Jahal pakai gamis, bahasa Arab lagi dari kecil. Kita baru bisa afwan ya. Afwan jazakallah kan? Ya, itu Abu Jahal dari kecil, bahasa Arab. Oh dia pakai jilbab tapi nge-vape juga teman saya. Boleh-boleh aja lah. Loh, yang salah itu jilbabnya atau personnya. Person, hati-hati kita mengeneralisir. Memang di negara ini, di sini kita ketemu banyak mayoritas beragama Islam, tapi apakah sudah menerapkan nilai-nilai Islam? Ayo jawab. Antum jawab. Apakah sudah menerapkan nilai-nilai Islam? Belum. Orang baca Quran ya sebagian besar tak bisa baca Quran. Fakta tak? Kenapa muncul stereotip, propaganda, statement ala apa itu berjilbab, yang berjilbab aja ngambil suami orang kok tuh. Padahal yang jenggot-jenggot itu aja banyak nipu juga kok, pinjam duit gua nggak balik-balik gitu. Nah, jenggot jadi salah. Cuman teman-teman, ini PR kita besar, PR kita panjang. Itu anak munzalan ya, kok gitu sih anak munzalan? Habis. Mana dia mau tahu itu SPA, SPAK, terus apa lagi? SPM. Mana orang tahu? Atau itu cuma jamaah biasa? Orang saya pergi ke satu pulau saya sebelah pulau, tidak sebut pulau. Terus dia bilang gini, Ustaz, itu anak saya di munzalan, Ustaz. Oh, saya diam kan? Siapa namanya Pak? Begini disebutkan nama. Betul ke munzalan? Iya Ustaz, di munzalan. Dengan PD dia bilang, iya anak saya di munzalan kok. Saya tunjukkan foto. Mana fotonya Pak? Saya bilang. Begitu ditunjukkan foto, saya tengok. Oh, di kopiannya ada berapa? Kok? Oh Pak, itu bukan munzalan. Itu Masjid Askof Ustadz Lutfan, pimpinan Ustadz Lutfan. Oh, Ustadz Lutfan tuh beda sama munzalan. Beda Pak, itu mitra dakwah kita. Saya kira di Pontianak itu semuanya Ustadz Lukman. Wah, tidak saya bilang.
Jadi dikira semua yang Pontianak itu pasti Munzalam. Tidak, beda Munzalam. Askof ya askof, Masjid Sultan itu mitra dakwah kita. Indonesia Muslim Miskin beda lagi. Ismu Yahya beda lagi. Hijrah Ekstrim Kabilah beda lagi. Memang sama-sama dari Pontianak. Oh, saya kira satuan semuanya. Masya Allah saya. Dah, beda. Nah, teman-teman semua, fa'ikhwanukum fiddin ini adalah orang-orang yang harus pegang kuat. Siapa dia? Oh, dia taubat, pengen perbaiki diri. Nampak gelagatnya. Ciri-ciri dia perbaiki diri apa? Ya tadi, kan dia tegak sholatnya, dia bayar zakatnya. Teman-teman semua, abang kakak, fa'intahu aqam sholat wa atau zakat fa'ikhwan fiddin. Ini adalah salah satu cara kita melihat siapa yang harus kita bersama, siapa yang harus kita pegang kuat, siapa yang harus kita ajak sama-sama, siapa yang harus kita dukung dan kita support. Tidak mudah memang betul, tapi juga tidak mustahil. Wah, ini ada Pak Acep, subhan saya dulu santri adik saya Indonesia, teman-teman jaksa. Sudah, sekarang balik lagi ke tadi, ke rumus yang kedua, la rohata fid dunya. Selanjutnya teman-teman, la apa masih ingat? La najata minal maut. Ini yang dijadikan lagu sama Ustaz Eri Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, yang dengar, yang bicara, naik mobil, naik motor, jalan kaki, apa yang sepeda. Oh, ada yang sepeda. Masih itu. Habis orang nanya, ngapa di Munzalam tuh semua mobil-mobil ditempel innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Saya bilang itu mobil jenazah. Yang naik, yang nyupir, yang numpang duduk depan, duduk belakang, yang nanya mati sini. Teriak, itu sakit. La najata minal maut. Ingat cerita saya dulu, pernah saya ceritakan, ada salah satu orang kena gempa di Palu. Selamat dari gempa satu warga, pengen mengungsi ke Makassar, Palu, Sulawesi Tengah, ya betul ya. Makassar, Sulawesi Selatan, pengen hijrah dari Palu ke Makassar. Berapa jam perjalanan Palu Makassar? Naik pesawat, ini naik darat ya. 1 hari 1 malam dari Sulawesi Tengah ke Makassar. Ingat, dia ini hijrah dari Sulawesi Tengah ke Makassar mau selamat karena waktu itu Palu lagi gempa. Hijrahlah sekeluarga dari Palu ke Makassar. Niatnya pengen ngungsi di sana. Lalu sewa mobil sekeluarga dari Palu menuju Makassar lewat jalur darat. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Supirnya ngantuk, satu keluarga meninggal dunia di dalam. Dia selamat dari gempa. Selamat dari gempa. Selamat, tapi dari kematian. Padahal gempa di Palu itu 7,2 kalau tidak salah saya. Alumni 72 saya bilang. Teman-teman Paskas Palu mungkin ada yang dengar, atau teman-teman di Palu semuanya, ya kan? Itu semua saya bilang alumni 72. Apa itu alumni 72? Ya lulusan gempa. Dia selamat betul dari gempa 7,2 itu kencang betul teman-teman. Saya nengok gedung-gedung jadi kayak pelapis bes. Tapi tidak selamat dari kematian. Dokternya bilang, Bu, kalau sakit
Kata dokter, betul. Biasanya itu sebagian besar meninggal, bisa gitu ya. Betul, 3 bulan kemudian meninggal. Dokter. Pasien hidup masih sampai sekarang. Ada kakak itu kan divonis 3 bulan meninggal. Ternyata yang meninggal dokter. Yang ketiga, teman-teman semuanya, tadi la najata minal maut, la salamata. Min kala minnas, la salamata min kala minnas. Inilah yang banyak bikin orang akhirnya down, patah semangat, berhenti, mundur. Antum terlalu mudah menerima atau mendengarkan omongan jelek dari orang lain. Nah, gitu. Saya harus kasih kata-kata ini, karena kadang-kadang orang ini menelan bulan-bulan statement saya ini. Aku tidak mau dengarkan kata orang. Orang ini ngasih nasihat, bagus nasihatnya, sesuai Quran, aku tak dengarkan. Itu tidak juga gitu. Yang saya maksud adalah peka-peka itu adalah ketika statement yang membuat antum dan sudah berbuat apapun, atau statement yang membingungkan, terdengar benar, apa? Terdengar benar, tapi kontradiktif sama ayat yang ada di Quran. Contoh, saya pernah diomongkan begini, kau tuh urusan ayat itu bagus, tapi ngurus anak sendiri juga harus diurus dong. Nah, seolah-olah dia membuat frame. Bisa. Seolah-olah dia pengen bikin frame begini. Kau kalau urus anak yatim itu sama dengan menelantarkan anak-anak. Sambil jadi paham nggak? Paham nggak kira-kira? Seolah-olah image yang dia sampaikan adalah kalau ngurus anak yatim itu sama dengan menelantarkan anak. Padahal mungkin frame berpikir orang itu yang dia pernah lihat oknum person gara-gara tanda kutip mohon maaf aktif di dakwah, aktif di dunia kebaikan, lalu menelantarkan anak istri. Nah, di sini antum perlu namanya kecerdasan dalam mendengar. Perlu apa? Kecerdasan dalam mendengar itu teman-teman, kecerdasan dalam mendengar itu teman-teman adalah cara kita untuk memfilter kapan kita perlu dengarkan omongan orang, kapan kita harus kalikan nol. Ingat cerita kodok yang masuk dalam lubang? Ingat tak? Begitu masuk dalam lubang, kodoknya bilang apa? Kodok yang lain bilang, kau tak bisa keluar, mana bisa, kau tak bisa keluar, ini tempat dalam sekali. Ada 2 kodok, lompat jatuh, akhirnya satu jatuh luka. Semakin ramai kodok berkumpul di tepi lubang itu, lalu mengatakan, tidak bisa keluar ente, mana bisa, ini lubang dalam. Kata kodok yang satunya, betul juga, dia tinggi sekali sih, apalagi orang-orang udah banyak kumpul di situ. Akhirnya dia lompat sekali terakhir, jatuh, akhirnya mati. Kodok yang kedua justru nengok-nengok ke atas, makin lompat, sampai akhirnya keluar dari lubang. Semua orang bingung, semua kodok bingung. Semua kodok bingung, kok bisa keluar? Ditanya apa rahasianya, apa tipsnya kok bisa keluar? Nggak jawab, diam jadi. Kok bisa keluar? Dia ada satu induknya kodok gitu, senior gitu, sesepuh.
ya, kepala kampungnya gitu lah, kepala kampung kodok. Dia langsung bilang gini, itu kodok sampai kapan pun gak akan pernah jawab, karena dia adalah kodok yang tuli, yang peka. Dia gak bisa dengar. Dia si kodok peka tadi mengira kamu yang di tepi lubang itu sedang ngasih semangat sama dia. Ayo. Nah, maka dulu waktu zaman saya di dunia motivasi ada kalimat let your haters be your motivators. Artinya dilarang kecil di samping mobil. Let your haters be your motivators. Dulu begitu. Nggak penting sih, saya nggak tulis itu. Yang saya tulis di sini yang penting ini. Jadi ayat bunda mengkakak la salamata min kalamin nas. Let your haters be your motivators. Motivators tulisannya motivator ya. Motivator. Jadikan pembencimu sebagai pendorong semangat. Itu kau akan buktikan sama keluarga besar tuh. Apa? Itu adalah kekecewaan yang disengaja. Itu sudah bayar DP di awal. Mendp kekecewaan. La salamata min kalamin nas. Ini membuat kita sadar bahwasanya apapun yang kita lakukan pasti ada yang mengomentari. Biarlah komentar itu jadi catatan Allah dan para malaikatnya, bukan jadi pikiran antum. Apa yang antum yakini betul ada Quran, jalankan saja. Saya itu dulu dari awal prinsip. Dia kan bilang gini tadi, kamu ngurus anak yatim itu bagus, tapi ya anakmu diurus. Nah dia punya frame berpikir ngurus dakwah sama dengan melantarkan keluarga. Nah, saya punya prinsip 47 ayat 7. Intan surullah yang suruhkum. Yang dia lihat fenomena di masyarakat, oknum. Saya pegang sama Quran. Ya udah, saya bilang aku pegang Quran, tidak mendengarkan omongan dia, mendidik juga, tapi saya tidak lawan. Saya tidak statement apapun, cuma diam, duduk. Tapi hati menggelegak, mendidik. Ini saya ceritakan berulang-ulang sama antum supaya antum tahu. Saya ngalami episode itu. Kalau antum lagi miskin, lagi ya mohon maaf lah, lagi di bawah, lagi tak berduit, tas antum jelek, barang-barang yang antum pakai masih barang-barang murah, masih pakai motor, berhujan, tas koyak, ya wajar orang hina, antum wajar. Memang dunia ini gitu, mata iman itu terletak di mata. Maka saya pakai sendal mahal sama sendal murah, tetap saya pakai di kaki, saya injak sendalnya. Sama nggak? Sama nggak? Baru diinjak pakai. Saya sendal mahal, saya injak sekali. Pakai di kaki. Ada sendal tadi dong. Iya kan? Ada sepatu saya yang saya pas tengok harga itu, ya Allah, segini harganya. Tapi tidak bisa gak pakai hidung. Niat kuat-kuat bahwasanya saya ini akan tetap jadi bahan omongan selama saya masih hidup. Pilih-pilih 47 ayat 7. Waktu itu berpegang teguh, aku ini sangat perlu pertolongan Allah. Maka saya yakin dan saya bilang sama Allah, ya Allah, pertolonganmu yang amat sangat aku perlukan. Maka kau berjanji di surat 47 ayat 7, kalau aku menolong agamamu maka kau akan menolong aku. Dan saya bikin MOU kata kutip dengan Allah di surat 47 ayat 7.
ketemu sebuah hadis, wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Makin mantap, saya dah bungkus. Itulah yang menjadi dua pegangan saya saat saya merasa sekeliling saya belum kondusif untuk saya perlu dengarkan kalimat-kalimat. Saya tutup telinga, saya lihat dua ayat itu, makanya saya tempel tuh di ruangan pengasuh. Antum yang mungkin belum pernah masuk, mana Akbar atau mana Sepip, nanti coba habis ini habis SMK sekali masuk ke ruangan saya, masuk ke ruangan pengasuh, bawa nanti suruh nengok. Belum pernah masuk, nah masuk ya, yang rajin-rajin SMK nanti suruh masuk, lihat ruangan pengasuh. Ada dua ayat. Nah, ruang pengasuh tuh warnanya hitam putih emas. Terus ada ayat-ayat prinsip, ada muntazam, di bawahnya itu cuma lantai gitu ya. Saya mentadabburinya sedang niru Umar bin Khattab. Yang lain pakai meja kursi, saya duduk lantai. Masuk nanti ke situ tengok. Boleh ya kakak-kakak kalau main gitu. Cuma ruangnya kecil, tak besar. Lihat ruangan pengasuh. Nah di situ aku bisa lihat, di situ tempat saya tadabbur. Jadi kalau saya misalnya rasa saya lagi ada apa gitu, nah, saya duduk di situ. Nengok dua ayat itu ya. Nggak ada kerjaan, cuma nengok dua tulisan itu. Nengok ayat 47 ayat itu sama nengok hadis ya. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, terus poin yang saya ingin sampaikan lagi kedua, teman-teman, yang antum salahkan itu bukan syariatnya, bukan Islamnya, tapi per person. Antum tidak bisa mengeneralisir Islam hanya melihat satu dua orang melakukan kesalahan dari sini. Sama kayak saya waktu bikin Baitul Mal Muzalan itu PMMI 2013 ke 2014 kena bully. Apa kita orang Pontianak, Kubur Raya, dalam gang datang orang pintar dari kota besar, saya tidak sebut lah, Jakarta itu tidak sebut. Dia katanya aktivis, dengan santai dia ngasih manggil saya itu bro, Baitul Mal ini bagus bro, tapi ditingkatkan di Baitul Mal dan tampil nanti begini saya dengarkan. Ya orang kampung kan kita, dia kan orang Jakarta, apa? Apa? Nanti begini bro, saya diam. Tak berani kita saya itu. Saya bilang ini saya niru Umar bin Khattab. Baitul Mal saja tanpa T, karena bagi saya T itu bikin tewas. Keras kepala saya Pak. Tentu kan sama aktivis ini kan tidak pernah saya edit sampai hari ini. Titik, no discussion. Baitul Mal titik. Terima kasih 2014. Saya bilang kita kayak Umar aja. Tidak ada memang di Indonesia ini, tidak ada. Hati kita mau apa segala. Kau nak caci maki, kau nak apa miso, kau nak yang pekati kau. Pokoknya Baitul Mal begini presiden. Terima kasih. Macam-macam orang ngomong. Dari mana dapat profitnya, dari mana dapat untungnya? Pahala dia sudah. Kau nak bikin bantu orang, kena bikin nama usaha. Kau nak cari margin, bikin PT, bikin bisnis dagang, itu margin. Carilah kau margin. Ini Baitul Mal membantu orang. Macam-macam komen. Saya bilang, kalau memang betul ini syariat dari Allah, ya kan, nggak mungkin Allah menghinakan atau merusak hamba yang menjalankannya. Saya pegang kuat itu. Nah hari itu tenang, kami pengen belajar dari Baitul Mal dulu. Tapi saya nyikapin orang itu ya tak apa yang paham. Itu yang dia tahu, itu yang dia paham. Maka antum ketika punya prinsip kebaikan yang antum pegang teguh dan betul, antum sudah tahqiq, tanya ke guru, antum cek Sirah Nabawiyahnya ada tak benar, jangan sampai juga antum pegang teguh sama sesuatu yang salah. Saya waktu itu ingatnya Umar bin Khattab. Waktu saya mikul beras itu kan yang jual tak saya Umar.
Umar mikul gandum, diwakilkan sama orang lain, nggak bisa. Saya bilang aku nih yang tangan aku yang bikin dosa nih, yang bikin dosa ini tangan aku seorang. Masa aku nyuruh orang lain cebok? Paham nggak? Ini analogi cebok. Analogi apa? Aceh, analogi cebok. Yang beol siapa? Masa nyuruh orang lain beol cebok kan? Kau yang bikin dosa, kau yang basuh. Sama kan? Enggak aja namanya. Siapa yang bikin dosa? Terus kita lah bersihkan. Tangan kau yang bikin dosa, masa kau nyuruh tangan orang? Itu cara berpikir saya saat itu. Maka saya bilang uang dari bapak ibu yang mau nyumbang 14.25.000 saya bantu pegangkan, lalu saya belikan beras, saya pikul seorang sambil beli air mata. Ya Allah, saya bilang mudah-mudahan ayat ini semangat menghafalkan Quran, wasilah beras yang aku pikul. Sesederhana itu cara berpikir. Maka dalam infak beras GIB haram hukumnya anak yatim ambil berasnya mikul beras, tak boleh. Anak yatim nanti punya ada beras, ambil haram. Makanya ada satu lembaga yang meniru gerakan ini, kok tak berjalan cuma 1 bulan, karena dia nyuruh orang. Saya bilang nggak paham falsafahnya berarti. Di sini haram. Saya sampai sekarang masih mikul, masih bawa paket-paket nemenin budak-budak turun ke lapangan. Berapa tahun saya usaha ini? Baru, tidak selama itu, baru 12 tahun saya sekarang. Ini tangan yang kita pakai untuk bikin maksiat. Masa itu suruh orang lain yang cebok? Maka waktu itu saya strict betul. Nggak ada, saya bilang. Kau kasih usul boleh, intervensi tidak. Apa? Kasih usul boleh, intervensi no. Maka saya bilang askas itu niatnya nebus dosa di masa lalu. Beras yang mau pikul itu nanti jadi pembelaan di akhir. Itu statementnya Umar waktu asistennya mau ngambil gandumnya. Ya Amirul Mukminin, biar saya pikul, biar saya pikul. Apa kata Umar? Kau mau nanggung dosa aku nanti di akhir? Dia tak bisa jawab. Maka teman-teman, pastikan file yang ada di otak itu file yang benar. Dan begitu antum dapat itu, pegang kuat-kuat, jangan peduli apa kata orang. Jangan sampai digoyangkan. Kayak pot kelapa gitu loh. Kena tiupan ini goyang sedikit ya, tapi pondasi kuat. Maka yang bisa bikin pondasi yang kuat itu Quran, bukan koran. Quran. Bagaimana SOP Muzalah? Kok ada doa? Anu ada yang pernah ke Baitul Mal? Ada doa kan? Kena doa kan? Mau 25.000, 25 juta, 25 miliar, tetap kena doa kan? Dari mana SOP? Dari Quran surat 9 ayat 103. Saya ambil SOP. Oh, tidak perlu pakai seminar hospitality, seminar apa, enggak, ambil dari Quran. 9103 selesai. Saya mau ngasih tahu sama antum, kenapa saya agak keras hari ini. Banyak orang hari ini pakai prinsip-prinsip manusia. Kita pegang dong Quran. Makanya kalau mulai Islam itu dari Qurannya, jangan lihat dari orangnya. Anaknya nasihatin tentang riba, mamanya bikin dalih. Atau teman mama alumni pesantren pakai riba, kak pinjam nggak sama bank? La ilaha illallah, pintarnya mama kayak gini. Oh ibu-ibu, pintar sekali kan ibu kayak gini. Anaknya mau nasihatin takut, anaknya udah ngaji, ya kan? Mamanya bengal, pakai prinsip-prinsip lama, pakai cara berpikir lama. Udah tahu sampah, baju tak buang lah, ganti lah kayak baru. Itu tengok sampah yang tumpuk itu. Otak di kota kita ini banyak hal-hal sampah yang selama ini aku anggap itu benar, ternyata berbasement Quran salah. Buang, ganti, delete, Ctrl Shift Del, habis. Gak usah masuk recycle bin lagi. Gitu kata anak komputer. Lihat,
9103. Apa Allah bilang? Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Catat ya, zakat apa? Hartanya dibersihkan. Coba bilang. Jiwanya disucikan. Hartanya dibersihkan. Jiwanya disucikan. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahu. Allah bilang, kalau kamu menerima zakat, sudah ambil dari mereka, sholli alaihim, doakanlah orang yang bayar zakat itu. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu untuk mereka adalah sumber ketenangan untuk mereka. Jadi teman-teman catat baik-baik, zakat sama dengan, coba ulang, zakat sama dengan US 9103. Zakat sama dengan hartanya dibersihkan. Udah? Jiwanya disucikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Apa yang tahir? Apa yang dibersihkan? Hartanya. Apa yang disucikan? Jiwanya dibersihkan dari hasad, dari dengki, dari dongkol, dari dendam, dari bakhil, dari penyakit pengecut, dari hamun, segala macam yang buruk-buruk dalam jiwa kita itu dibersihkan Allah. Nafsul mutmainnah ini. Hartanya dibersihkan, jiwanya disucikan. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan, maka hidupnya ditenangkan. Sakanun satu kata dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Antum pernah dengar sakinah? Kata-kata sakinah dari kata-kata sakan. Jadi kalau zakat itu teman-teman, hartanya dibersihkan, jiwanya disucikan, hidupnya ditenangkan. Pertanyaannya, bayar zakat ini siapa sih untung sebenarnya? Siapa yang untung? Yang bayar panilnya. Sakinglah Allah tuh pengen memaksa orang tuh supaya hartanya bersih, jiwanya suci, hidupnya tenang. Allah bilang ambil zakatnya. Ini yang saya lakukan waktu itu di awal-awal di Baitul Mal, waktu dulu belum berdiri besar kayak gini. Saya datang ke majelis-majelis taklim, nemuin orang satu-satu. Bu, ayo bu, jangan sampai jadi pendusta agama, bu, 25.000 rupiah per bulan. Saya temui satu-satu orang, ajar orang untuk berinfak. Aku tidak ambil duit kau, aku tak perlu duitmu. Allah tak perlu duitmu. Seolah-olah saya pengen ngomong sama orang itu, Allah tak perlu duit kau. Cuma kan saya masih pakai motor, orang masih pandang sebelah mata, jadi tidak banyak ngomong saya. Jadi tekanan ayat dia bayar dulu. Abang kakak berhentilah berpikir bahwasanya Allah tuh perlu duit kita. Jangan kayak duit kau tuh receh. Apa? Duit kau tuh receh, sedekahmu juga receh. Berapa sih? Macam banyak-banyak benar ya. GR betul. Receh gak sedekah kita? Tengoklah kotak amalan Jumat tuh kalau tak percaya. Udah pakai QList pun, ya gitulah isinya. Tahu sama tahu gitu kan? Ulang, zakat itu hartanya dibersihkan,
jiwanya disucikan, hidupnya ditenangkan. Ambil dari mana sih Ustaz ini? Quran lah. Pakai cara-cara yang modern-modern kan? Perlu nggak? Saya rasa kembali ke ABC ya udah. Anak-anak perpintaran itu kita jadi bodoh. Coba lah. Sama kayak tadi orang yang tiba-tiba datang nasihatin saya itu Prabu. Sampai sekarang tidak berani dengan saya. Karena statementnya patah. Baitul Mal Muzalah Indonesia yang hari ini pakai konsep terima kasih itu dengan izin Allah 30 cabang BMI-nya dengan izin Allah. Terus gerakannya 110 se-Indonesia dengan izin Allah. Maka tak berani datang saya. Bukan karena saya hebat, saya tidak hebat sama sekali. Kan dia bilang, nanti gimana dapat untungnya bro? Waduh, dia bilang, kok untung bukan? Saya bilang jelas, kalau misalnya nanti dia ketemu sama saya mau tanya, jelaskan saya, tolong ajarkan saya, kasih tahu saya caranya, gimana caranya dapat tanah harganya sekian M di Ciledug dengan bangunan-bangunannya dibangunkan oleh wakilnya. Jelaskan saya gimana caranya datang ke rumah kayak gitu. Kau kan minta, rasa pengen saya gitu kan maksudnya. Itu kerja Lukman ke suruh bertanggung jalan? Bukan kerja Lukman, Allah yang gerakkan. Masa pewakif nih ngasih tanah, bangunkan, belikan mobil baru, belikan motor baru, ngerehabkan semuanya? Tak masuk akal rasanya. Bukan kerja Lukman. Masa dia berbuat untuk Lukman? Kan tidak mungkin. Begitu ditanya, ya kenapa yang wakafkan ini? Santai jawabnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan punyanya, itu punya Allah. Maka saya bilang, sama prinsipnya. Kita baru nempel di mobil pakai stiker, dia udah praktek kayak itu. Beda kualitas bos. Pertanyaan selanjutnya, yang datangkan orang itu tuh Allah atau kerja keras kita sih? Allah. Maka besar-besar tulisan bilang nanti, masa anu tak tengok. Itu salah satu cara untuk sucikan jiwa. Kalau antum masih di Pontianak, belum pernah jalan-jalan ke Jakarta, belum nengok musola di luar, antum akan kira musolanya sepeta ini ya, 11 meter kan 17 meter. Karena kami memang tidak pernah cerita-cerita apa yang sudah kita lakukan di luar kamar. Bukan gaya kita gitu, hai guys, anu tengoklah pimpinan kan 3, saya bangun bumben. Tipe kami bukan tipe narsis, tak pandai, saya bayarnya mual lah. Hai guys, kita lagi di sini, mohon doanya, kita saya kebayangkan itu. Dan kalau ada kredit saya baru tipu, sudah selesai ya. Mungkin yang lain metode itu begitu, tak apa-apa. Datang ke Pontianak, lihat. Atau di Pontianak sekali-sekali safar gitu, beli tiket pesawat, jalan tengok. Momentum-momentum besar kayak sedekah akbar, itu datang hadir gitu. Kalau kata mama saya dulu, jangan jadi jago kampung, jangan jadi jago kampung, jangan jadi kata di bawah tempurung. Lihat, nah orang-orang dari luar kamar pada datang ke sini, apa yang tengok fisik. Ya pasti kalau orang teknik ketawa nengok tiang ini kan. Saya jadikan konten nih, tiangnya harusnya di palm plus itu kan. Ini tiangnya malah bergeser. Ini loh yang atas ini. Tengok tak? Orang awam kan bisa nengok ya. Betul atau salah kan? Secara struktur bangunan salah. Saya jawab, saya balikkan. Yang miring kayak gini ya, saya bilang ngurus 6.000 pesantren. Nah, kita yang lurus ngurus berapa pesantren? Tak bisa jawab ya. Nanti saya mau jadi langsung. Teman-teman semua, saya mau kasih tahu ini semua karya Allah, kerjanya Allah, bukan kerjanya. Maka antum yang ada di dalam harus semakin yakin bahwasanya Allah itu tak pernah ingkar janji. Kalau ada yang salah itu otak manusianya. Maka tadi saya bilang terlalu pintar, kadang-kadang bikin orang jadi bodoh.
Di mana letaknya iman? Padahal Islam itu baru statement awal. Islam itu baru stempel awal. Islam ini harus diproses. Ini bahan baku, ibaratnya gitu. Bahan baku, ibarat kalau roti itu tepungnya baru, dia harus diproses. Naik level dari Islam menjadi iman, dari Muslim menjadi mukmin. Nah, ini yang perlu belajar, ini yang perlu buka Quran. Kita nih ke pengajian majelis taklim ini supaya apa? Memproses Islam menjadi iman. Paham nggak kira-kira? Nanti setelah jadi Islam, dari Islam ini kira ya, dari Islam naik level kan, jadi iman. Diproses. Di sini ini harus diproses. Begitu kalimat yang saya dapat dari ayah John waktu beliau jelaskan ke saya. Islam itu harus diproses, naik level menjadi iman. Saya yang hari itu terkatung-katung, tidak punya gambaran. Aku terakhir umroh 2008. Untuk berangkat umroh lagi itu rasa-rasanya dengan kondisi saya di 2012 itu tidak mungkin gitu loh. Orang jual bubur 6 porsi ya, tak untung. Tidak laku, jangan untung, tak laku. Jual nasi kuning juga tak laku. Rasa-rasanya tidak mungkin lah nih saya bisa dapat. Tapi Allah Maha Kaya gitu ya, ternyata bisa umroh dengan cara-cara yang tidak pernah saya prediksi. Disitulah mulai bergeser tadi itu dari Islam yang formalitas saya lakukan sholat, zakat, puasa dan seterusnya. Ternyata teman-teman sampai ke level iman. Nah, iman ini kejadiannya biasanya tidak masuk akal. Coba bilang, iman ini kejadiannya tidak masuk, tapi masuk rekening biasanya. Pernah nggak lihat? Tak masuk akal tapi masuk. Begitu kita buka Baitul Malnya, buka rekeningnya, orang transfer, loh masuk ke Toya, masuk tuh Haji ke Toya. Kan awal dulu tuh ada orang transfer, ada tuh Haji. Oh, percaya orang-orang ini. Begitu di track dari mana rekening? Dari luar-luar. Dari mana mereka nonton? Dulu masih zaman Facebook ya. Kami nonton dari Facebook, Ustaz, nengok katanya masjid kapal misalnya. Kami pengen dukung juga, bagus gerakannya, gerakan yatim. Belum buka cabang kita waktu itu, masih tanah merah sini. Santri-santrinya ada santri dalam, ada santri luar. Santri dalam itu manusia, santri luar itu ada anjing, ada angsa gitu. Dah, Islam iman. Yang selanjutnya ini disebutnya mukmin. Ini disebutnya muslim, ini disebut muttaqin, bertakwa. Wah, ini beda level lagi dia, makin tinggi levelnya manusia. Proses lagi dari sekedar beriman naik jadi bertakwa. SBT, saudara bertakwa. Ada saudara seiman, ada saudara bertakwa, naik level. Nah, itu barometernya apa ya? Surah Ali Imran itu mudah berbagi, mudah memaafkan, mudah menahan amarah, mudah mengingat Allah. Nah, ini beda level lah, beda kelas. Naik lagi ada lagi, ada yang paling tinggi namanya muhsin. Siapa nih? Kata dasarnya apa? Ihsan. Iman, Islam, iman, ihsan. 3 I kan? Islam, iman, ihsan. Ada jembatan sebelum 3 itu namanya muttaqin. Nah, muhsin ini teman-teman adalah level paling tinggi. Maka di Munzalah kami tidak pakai istilah donatur. Istilahnya ada 2. Satu orang tua asuh,
Kalau di Indonesia besar miskin kita nyebutnya muhsin, orang-orang baik. Maka jangan bosan jadi orang baik itu sebenarnya diambil dari kata-kata innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang baik. Jangan bosan jadi orang baik, jangan bosan jadi orang baik. Nah itu diambil dari situ. Ihsan. Maksudnya orang baik ini gimana Ustaz? Orang baik ini orang yang udah tidak peduli dengan pujian, tidak peduli juga dengan caci makian. Kenapa kau baik? Dia kan jahat sama kau, tak ada urusan aku. Orang baik dengan orang baik itu biasa. Tetap baik sama orang yang jahat sama kita, itu baru muhsin namanya. Jadi gimana muhsin itu? Tetap berbuat baik walaupun orang jahat sama kita, itu muhsin. Naik level lah. Jangan tinggal di kerajaan muhsin. Rumah yang kerajaan muhsin. Itulah karena kenapa ada kalimatnya jangan bosan jadi orang baik. Nah, orang-orang di level muhsin ini dipuji, tidak terbang, caci maki, tidak tumbang. Semangat terus dia. Kok ngaku pada datang tiap subuh? Aku dapat apa? Coba lah otaknya juga dapat apa? Saya sekarang dulu saya gitu kan tidak bisa jawab. Kau ngurus-ngurus masjid, ngurus-ngurus itu dapat apa? Hari ini saya bisa jawab, insya Allah. Satu kata. Kau dapat apa? Saya bilang dapat banyak. Dapat apa? Antum lihat yang di atas meja, semuanya karena kasih orang. Semuanya. Ini kayak pameran IT kan, atas meja. Maka dia bilang, ya Allah Ustaz, lihat handphone-handphonenya, jiwa miskinku meronta-ronta. Kau katanya hebat, mana handphone kau tak 1000 kan? Kau katanya pintar, mana? Kok kau merasa benar tapi ilmu kau tak baik gitu? Kau merasa benar, katanya kehidupanmu benar, tapi kok tak tambah baik. Rasanya yang salah dengan mindsetmu, ada yang salah dengan tingkah laku. Dan kemarin saya bilang, yang masalah itu teman-teman ternyata bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid. Orang hari ini bermasalah di masalah adab. Adab sama istri, adab sama anak, adab sama suami. Coba cek perempuan-perempuan yang mohon maaf yang sedang sakit hari itu. Coba cek gimana adabmu sama suami. Saya terima nikahnya si fulan bin fulan, itu langsung pindah loh. Bergetar arahnya Allah tuh dari ayah pindah ke suami. Hai suami, kau punya kewajiban untuk mencontohkan, menjadi teladan. Saya tidak mau buka bab curhat nih ya. Kalau udah ngomong suami istri ini pasti nanti masuk DM itu babnya curhat. Saya udah baik Ustaz tapi suami saya belum baik. Kak, suami kakak ngapa begini Ustaz? Dia pernah ngaku Tuhan enggak? Enggak pernah sih Pak Ustaz. Oh ya berarti dia belum sejahat Firaun. Kakaknya lebay ya, istrinya Firaun masuk surga, Firaunnya masuk neraka. Kau gak milih dia dulu, itu si Ustaz. Dulu dia ganteng Ustaz, jadi yang mau makan ada ganteng. Ngomong lagi, Ustaz saya ini udah baik Ustaz, begini, tapi istri saya tak mau dengar Ustaz, sholatnya susah, dibangunkan ini, itu, wow. Istri kau pernah gak ngajak orang mengumpulkan para homo, para les, para gay jadi maco pelangnya gitu? Pernah gak istri kau pernah jalan? Oh gak pernah. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut begitu. Istri kau tak sejalan itu kan? Ya enggak sih Ustaz gitu. Nah, ya udah nggak usah banyak ngomong. Tapi kalau saya ngomong kayak gitu sama orang, kira-kira kejang-kejang nggak orang mau konsultasi gitu?
Maka ngomongnya tidak private, ngomongnya dibuka ini. Nah, kau dengar lagi, kau tak mau dengar, tinggal lihat. Aku tak cari fans. Anak saya begini Ustaz, anak saya begini Ustaz, anak saya Ustaz, anak saya Ustaz, anak saya. Anak kau nantang tak? Tak mau naik kapal. Anaknya Nabi Nuh tak mau naik kapal. Sedih Nabi Nuh, nangis beli naik mata. Kenapa binatang yang naik kapal? Aku tak naik, anakku tak naik. Anak Nabi Nuh itu nantang terang-terangan. Ya, wahai anakku, irkab ma'ana, kan jadi hukum tajuk itu kan, irkab ma'ana tulisannya kan, naiklah bersama kami. Apa kata Nabi Nuh kan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik gunung yang akan menyelamatkan gua dari banjir. Orang Nabi Nuh ya bikin kapal di atas gunung, coba bayangkan, bikin kapal di tepi laut. Anu pernah lihat bikin kapal itu? Di mana mereka bikin kapal? Tepi sungai. Habis selesai pakai bantalan-bantalan digelundungkan, jatuh ke sungai, jatuh ke laut. Ini bikin kapal di atas gunung, kena bully lah. Kalau zaman sekarang tuh kena bully gitu. Ada tadi ayat yang kita baca, Nabi Nuh kena bully itu di akhir-akhir ayat itu. Nih, wasna'il fulka bi a'yunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Jelas Allah bilang tuh, bikin kapal bi a'yunina, dengan pengawasan kami. Jangan dengarkan orang-orang yang zalim itu, jangan peka-pekakan ilmu itu. Innahum mughraqun, mereka tenggelam semuanya, mati, mampus semuanya. Udah pakai bahasa gini atau saya tak paham. Udah pakai bahasa kayak gini saya jelaskan Quran nih, masih tak mau dengar. Emang mengenal. Maka saya bilang, bukan nasihatnya yang keras, bukan nasihat yang pedas, hati kita yang keras. Nasihatnya tak pedas, hati kita yang keras. Nasihatnya tak kaku, hati kita yang udah beku. Mikul beras, nyikat WC, ngelap kaca, ketemu sama orang miskin, ketemu sama orang susah, ngomong sama mereka, dengarkan penderitaannya, dengarkan curhatnya, dengarkan apa yang sedang dialami. Itu membuat hati yang keras jadi lembut, membuat hati yang beku jadi cair. Paham gak nih? Turun ke lapangan. Kenapa Pak belum makan Pak? Lapar Pak. Bapak ada anak Pak, ada istri Pak. Istri di mana? Istri saya di rumah Pak. Ini Pak saya bungkuskan ya Pak ya. Bapak kan beli satu tadi, ini yang dua saya bungkuskan hadiah Pak, doakan saya Pak. Ya Allah deh, makasih deh, alhamdulillah. Ngucap dibeli nih mati. Oh kayak gitu-gitu tuh gue getar, Masya Allah. Antum tidak ketemu cari. Jangan diam di tempat. Ya kan? Cari orang susah yang lebih susah dari antum, pasti ketemu. Masa enggak sih? Innamatun soruna bidu'afa'ihim, kalian itu ditolong Allah dengan menolong orang yang lebih susah dari kalian. Itu sabda Rasulullah. Maka saya bilang, ini Baitul Mal didirikan untuk gaya-gaya atau untuk menolong orang. Itu dulu niat awalnya. Innamatun soruna bidu'afa'ihim, rumus itu. Kita ini perlu pertolongan Allah. Cara berpikirnya harus benar, kerangka berpikirnya, bikin fondasi berpikirnya harus betul. Baru bisa jalan. Maka tadi pertanyaan kan, kita dapat untung dari mana bro? La ilaha illallah. Untung mau tanya, cuman saya bukan bikin PT. Betapa orang mobil-mobil hari ini di jalan, lu tengok kerja siapa itu? Kuasa siapa itu? Motor-motor tak laku untuk motor udang, ikan udang, lobster pura-pura, semua di mobil. Nunjukkan jangankan manusia, binatang yang dirawat mobil di masjid. Ibu-ibu yang masih muda
sampai bertumbuh gigi terawat semua di sini. Yang bertumbuh gigi ada kan? Yang kalau gigi satu gigi. Nah, saya tidak marah ya teman-teman ya. Tapi memang kalau ada materi-materi kayak gini ini sedikit yang nonton. Dapat apa tuh begini? Iya. Jadi bukan nasihat yang pedas, bukan nasihatnya yang pedas, hatinya yang bukan nasihatnya yang kaku, tapi hati yang lembut. Gimana supaya lembut hati turun ke bawah? Gimana supaya hati lembut turun ke bawah? Gimana yang beku ini supaya cair? Bantu orang susah, temui mereka, datangi mereka, bikinkan minuman atau jadi pelayan. Maka guru saya ngajarkan kan? Guru saya ngajarkan salah satu cara melembutkan hati itu berkhidmat, melayani, meredahkan ego dengan cara melayani. Maka saya bilang tadi payung lah kaca, nyusun sendal, ada kan? Ajaran itu di pondok ini, ya kan? Ada orang datang kita sambut. Saya bilang saya yang hari ini antum lihat seperti ini. Dulu kalau zaman awal-awal dulu kerja dia berkhidmat, ngantarkan tamu ke bandara, ngerepingkan, belikan oleh-oleh. Kena suruh-suruh, tolong check-in kan, siap, lari. Belum ada sampai bandara belum, ngantri. Mana boleh Pak, izin Pak pinjam KTP-nya Pak, kita check-in kan. Belum ada yang kenal belum. Makanya Bang Skufan, Bang Irfan Skufan Afsek itu nengok saya kan, Ustaz, saya kayaknya kenal sama Ustaz ini. Ustaz yang dulu sering negur-negur tuh kan, permisi Bang, numpang Bang. Iya, saya bilang itulah saya. Dulu kalau ada jamaah umroh, saya pasti paling depan, yang bagian nyusun koperannya. Asal ada jamaah umroh, asal ada orang pergi-pergi, saya paling sibuk minjam mobil wawa lah, ke bandara saya, bantu check-in kan. Pokoknya ini bukan ini, saya bukan orang travel, tapi ikut bantu-bantu. Saya buang malu jalan-jalan, pakai sendal jepit lah masuk bandara, nyusun-nyusunkan koper, bantu hitungkan, nyatat. Oh, koper besar 30, koper kecil 22. Saya lapor nih Pak, koper besar sekian. Berkhidmat untuk kalian. Tanda saya bawa aku 10 tahun di Gontor, S2 Kuala Lumpur. Kita S1 belum selesai di sini sekali. Kuliah habis-habis. Tanya, kuliah sampai apa sih? Sampai hikmah. Skripsi yang bagus, skripsi yang selesai. Apa skripsi yang bagus apa? Berkhidmatlah. Apa yang saya bisa bantu ya? Gitu. Saya bisa melakukan apa ya? Saya baca cerita-cerita ulama-ulama besar, syekh besar. Apa seperti nyikat WC? Mohon maaf, sampai ada ulama-ulama itu yang mengambil kotoran tamu-tamu yang pakai kanan sendiri. Saya belum sampai nih, itu baru masih sikat WC ya. Ada orang tanya sama mama saya kan, Bu Ros, apalah yang Bu Ros lakukan Bu Ros? Kak Ros, ngaku anak ini sampai kayak gitu? Kata mama saya, aku dulu zaman Lukman masih mondok, ikat WC di pondok dokter. Sambil aku berdoa gitu, dan nanti anak aku bisa. Itu saya ingat betul, dan saya baru tahu setelah saya keluar dari doa mama gitu. Saya tak mau cerita detail-detail nangis saya. Jadi teman-teman, ya kan,
turunkan ego supaya hati yang beku ini jadi cahaya. Turunkan ego supaya hati yang keras jadi lembut. Buang jauh-jauh kau siapa, I am something, no, I am nothing. Karena supaya tidak sentralistik figur, kita bikin situ we are. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya materi ini. Kalau antum tersinggung ya saya minta maaf. Saya sudah sampaikan apa ini? Saya sudah sampaikan apa? Ingat tadi teman-teman semua, kita yang perlu sekali kau meletakkan harapanmu pada manusia, kau akan kecewa berulang-ulang. Berhentilah jadi orang bodoh. Maksudnya Ustaz? Iya, jangan berharap sama manusia. Banyak buah, banyak bohongnya. Dijanjikan ini, dijanjikan itu. Kau bersandar sama makhluk yang juga lemah. Bersandarlah kepada makhluk yang maha kuat, zat yang maha kuat. Bersandarlah kepada zat yang tak pernah ingkar janji. Dia Allah Rabbul Alamin. SMK ini teman-teman ngajak kita berpikir lebih dalam, lebih mengajak kita untuk melihat lebih detail apa sih Allah firmankan dalam Al-Quran. Bagaimana aplikasi kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran. Saya memaksa diri saya untuk menjelaskan, untuk menjabarkan ini bahasa Quran ini ke dalam bahasa sehari-hari yang mudah untuk paham. Tugas antum tinggal duduk dengan catat, praktek, enak betul kan? Apa nih kuliah gratis antum? University of Life, Universitas Kehidupan. Kok tak berubah-ubah Ustaz, saya udah 3 tahun ke SMK, kau tak pernah action? Agama ini agama amal soleh, praktek bos. Belajarlah dari hal basic, nyusun sendal, ikat WC, ya kan? Nyapu, ngepel, bekemas, tidur debu. Saya insya Allah bisa, masih bisa juga. Manjat kabel, masang sound system, pergi ke pasar tengah, masih bisa. Saya masih hafal saya sela-sela kabel di mobil. Antum ngapain? Hah? Jawab masing-masing. Maka doa kita teman-teman 3 tetap. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Action lah, action. 3 yang saya ajarkan di mulai dan saya ijazahkan sama itu semua. Baca, paham, amalkan. Praktek, coba turun ke lapangan, itu rasakan itu. Wah, baru mau mulai bagi-bagi beras, baru mau mulai bagi-bagi nasi, kena omongan orang. Oh, hidup ayatnya. Ya kan? Dokter udah S3, ngapain udah di sini? Tak ada kerjaan, ada orang. Inilah kerja aku kan gitu. Pagi-pagi subuh-subuh pakai jas, mau rapat di mana? Kan dulu omongan orang gitu. Iyalah, jas kita masih lelong waktu itu kan, sampai sekarang tuh masih ini jas lelong teman-teman. Tapi dapatnya yang G2000. Nah, kalau kan jas tahu, jasnya lelong, murah meriah. Lelong tuh middle market second, jas bekas. Ya kan kena ketawa kan saya dulu, dalam kan mau pakai jas.
dalam gang kok pakai jas, aneh betul. Saya bilang saya mau menghadap zat yang maha kaya. Mohon maaf ya, kalau cuma sekedar pejabat-pejabat, saya bilang itu kan mati juga. Ini saya menghadap zat yang tak pernah mati. Pakai yang terbaik dong untuk menghadap Allah. Janganlah pakai kaos yang dipakai tidur dari terus. Itu bukan nada serempet. Ceroboh. Jadi saya bilang kan, saya bangun subuh teman-teman, ngadap Allah subuh. Bagi saya subuh itu harga diri. Maka saya pilih baju seri 1 semuanya, 01, baru dipakai sekali. Jas 01, kemeja, kaos dalam, pakaian dalam, celana itu 01 semuanya. Artinya yang baru pertama kali dipakai untuk menghadap Allah di sholat subuh. Itu prinsip saya pegang kamu. Dari mana saya pakai itu? Surat 7 ayat 31. Maka tidak akan pernah tuh lihat saya sholat subuh pakai baju yang sama. Kemarin pakai baju jual, tengok SMK saya berbulan-bulan tengok, pasti beda-beda. 731. Dan saya bilang sama untuk tampil rapi, bersih, wangi, tidak mesti harus mahal. Sudah saya sebut middle market. Abang-abang di tempat lain itu jadi suka, sering kena sebutkan, kena promosikan bisnis. Apa aku berkah? Saya alumni middle market. Antum yang luar Pontianak ada? Orang luar Pontianak sini, bukan orang Pontianak. Jangan ngaku pernah ke Pontianak kalau belum sampai ke middle market. Ya? Udah pernah Pak Ozul? Udah cek? Udah survei lapangan? Bahagia ke middle market. Cek ombak ya, ombak sunur. Kita sebut salah satu restoran favorit kita. Jadi pakai pakaian yang terbaik kalau ngadap Allah. Wangi, bersih, standby, mulut dalam sudah ada habatus sauda, ya kan? Kemudian gigi udah disikat, baju pakai 01, nanti standby parfum. Ngadap Allah tuh udah wangi, bersih, enak. Jadi orang samping gitu tuh pede. Ini campur air liur, ini bekas air liur basi, di sini kering. Baju kaos belakang ada celengannya, ya kan? Gitu akhirnya gitu ya. Jadi buat yang ada di Pontianak dan sekitarnya, silakan mampir ke Bidal. Pemburu harta karun. Pemburu harta karun. Itu tuh bukan baju second, baju-baju yang ada banyak baju-baju di situ tuh yang bukan second, baju baru, cuma stok lama, ya kan? Mantap lah. Iya, middle market. Ini yang saya pakai di middle market. Jadi tahu pakai pakaian terbaik. Tidak mesti harus mahal, bersih, wangi. Oke? Bersih, wangi. Jadi nanti kalau teman-teman ke Pontianak, main ke Pontianak, datang, tanya sama teman-teman jalan, mana middle market yang disebut-sebut besar, mana tuh pasar tengah. Antum yang anak Pontianak jadi tour guide, temankan, ngawasi, saya pakai motor, saya kawankan, gitu loh, mental tuh gitu. Ya kan udah tak bisa nyumbang gue kan, temankan nggak mau, ya Allah masihnya. Nah, jazakumullah khair. Habis ini silakan ke bidang. Jadi bang, kalau ada tamu-tamu tuh teman-teman saudara seiman, salah satu destinasinya nanti bawa ke middle market. Ini tempat yang disebut-sebut Ustaz. Jadi abang-abang, kakak-kakak yang ada di middle market, ya kan? Nah, tolong sambut ya tamu-tamu jalan di sana nanti. Kasih harga terbaik ya. Mudah-mudahan berkah. Oke? Oh, siap Ustaz, siap. Abang-abang ini saya promosikan bisnisnya, jual
jual jas, yang jual kemeja, yang jual baju kaos, jalan sana. Dan antum nanti naik level. Mungkin awal-awal beli untuk diri sendiri. Sampai satu masa antum datang ke sana bawa duit diniatkan beli untuk orang lain. Bagus nih, ambil. Bagus nih, bagus nih, ambil. Cuci, bawa ke laundry kan. Cuci bersih, dawangi bersih, ketemu sama orang. Kau tak beli baju ya? Nih, ambil. Nah, belajar jadi orang kaya. Mentalnya harus kaya. Saya ngomong gini teman-teman, bukan mau kasih tahu antum saya sudah hebat, tapi saya mulai dari begitu. Itu yang saya lakukan. Saya mulai dari begitu. Awalnya ngasih barang second. Lama-lama alhamdulillah kasih rezeki, bisa ngasih barang lain. Masuk mall, direk, ambil, Allah Maha Kaya. Ingat itu apa? Nah, makasih ya teman-teman semuanya ya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi. Alhamdulillah teman-teman, untuk informasi saja, insya Allah mulai hari ini dan seterusnya kita akan live juga di TikTok. Jadi ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook fanpage, ada juga di TikTok. Karena saya tengok TikTok ini lumayan besar market ini. Sekarang yang mau like, yang ikut ini ada kurang lebih 2.400 di TikTok. Kalau di Instagram yang masih on cam itu 7.700. Lumayan lah. Jadi biar teman-teman TikTok tuh ada juga yang versi-versi. Jadi nanti tolong informasikan teman-teman yang main-main di TikTok, aktif di TikTok, jazakumullah khair. Insya Allah mulai hari ini dan seterusnya saya akan live di TikTok juga. Jadi ada TikTok, ada yang versi Instagram, ada yang versi Facebook, ada yang versi ini. Saya mau nyapa, biasanya ini dua jenis manusia berbeda. Ada manusia Instagram, ada manusia TikTok. Tapi ada juga yang 4L, lu lagi gitu. Dia tak dia ya, di TikTok dia kan, di Facebook dia kan. Gitu ya. Jadi yang punya TikTok nanti tolong kabarin. Insya Allah kita akan main mulai aktif di TikTok juga untuk live game subuh di SMK. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah kasih kebaikan, hasanat yang banyak. Mudah-mudahan jadi amal dari kita bersama ya. Terima kasih ya Pak Kakak, jazakumullah khair, jazakumullah hasanah jazak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.